kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Untuk menghargai firman Tuhan kita baca sering-sering atau berdiri. Bapak Ibu berdiri. Kita sering-sering. Saya dari ayat pertama. Selanjutnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turun dari surga dan di atas bumi menerima nama. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, Sehingga oleh imanmu Kristus yang di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kemenuhan Allah. bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Di ayat Efesus 3 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itulah sebabnya, artinya ada ayat sebelumnya. Kita buka di Efesus 3 ayat 13 sebelumnya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan kawah hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya kan? Kitab Efesus ini dituliskan di dalam penjara. Rasul Paulus itu di dalam penjara pada sekitar tahun 60 ke 62, itu di Roma. Dan di kitab-kitab yang dituliskan pada saat ini ada 4 waktu Paulus di penjara, yaitu Efesus, Filemon, Filipi, dan Kolose. Di sejarahnya juga kenapa dia sampai menuliskan ini ke Efesus? Karena di Efesus itu ada namanya Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan, yaitu kekayaan. Jadi orang-orang di Roma, di Efesus pada saat itu menyembah berhala. Tapi memang ada orang Yahudi, tapi memang yang diakui hanya 2. Yang mengaku Dewi Artemis ini dan satu lagi Yahudi, karena Yahudi memang diakui. Nah, tapi kekristenan tidak diakui, dianggap ajaran baru, dianggap ajaran sesat. Makanya Rasul Paulus dipenjara. Harusnya gini, biasanya yang dipenjara malah kita hibur ya. Malah yang dipenjara biasanya kita kopain, kita sampaikan firman. Kalau ini terbalik, dari penjara menyampaikan firman kepada umat, menuliskan firman. Artinya di sini, Rasul Paulus walaupun di penjara karena Kristus, walaupun dia mengalami beban yang berat, dia tak khawatir. Dia tetap tenang bahwa hidupku untuk Kristus. Amin. Gimana dengan kita? Saya yakin semua kita punya persoalan. Satu pasti punya persoalan. Jangan-jangan ada persoalan satu. Kita susah berucap syukur. Ini kelebihan Rasul Paulus. Mungkin kalau ada kayak belanja di keluarga kurang, istri langsung dulu. Nah, ini waktu kerja di kantor, ya ada uang belanja. Udah keributan. Tapi di sini Paulus tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Kelebihannya di sini, dia masih bisa menghibur walaupun dia dalam suasana terjepit di dalam penjara, dia masih bisa memberitakan firman Tuhan. Amin. Jangan-jangan kita yang pelayanan ini juga karena kecewa sama si A atau si B, udah saya dulu dari pelayanan. Wah, berhasil si jauh dari firman ini. Makanya di sini judul berikutnya apa?
doa Paulus. Paulus juga masih bisa bersyukur, masih bisa berdoa. Jadi sama gini. Kalau kita baca dari ke 16-17 nanti, saya nggak usah baca, nanti biar nggak ditampilkan. Ada seorang muda, badannya tegak, karena dia rajin olahraga, makan teratur, tinggi, orang anak muda. Tapi saya, ketika diputus pacarnya, dia langsung lemas, bisa berdiri. Artinya kesehatan secara jasmani belum tentu menjadi kekuatan seperti tadi di firman Matius ayat 4 katanya, Matius ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap iman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa kuat ketika kita dikuasai oleh firman. Jangan cuma firmannya waktu hari Minggu, ya udah minimal saya dengar firman. Gimana kita dikasih hari-hari? Pernah nggak kita berguru? Ya udah, satu ayat aja saya baca. Jadi satu ayat aja dibaca, ada nggak apa ini? Anak-anak juga sebenarnya, pemuda-pemuda biasa sampai jatuh. Ya mungkin ada orang tua dalam waktu kuliah, misalnya waktu sekolah, agak berat ya. Nah, temannya jajan, kita mungkin berat kasih uang jajan gitu. Anak berumur, tapi kan yang menguatkan apa? Kedekatannya kepada firman Tuhan. Atau kita yang bacakan sama anak kita. Iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Anak-anak yang kuat. Nama ada yang berapa jemaat itu doakan anak saya lagi berumur. Setelah saya doakan, ternyata dia ada kecil, ada khawatir. Jadi kalau kita mendoakan orang, bukan antara setan dulu. Tapi gimana kita menghadapi setiap persoalan? Itu paling utama. Saya juga sebelumnya percaya diri, badan saya sehat, besar, gemuk, nggak mungkin datang penyakit. Ya bisa jadi saya sakit juga karena pikiran, karena memang ekonomi ya. Karena memang saya harus akui, saya mungkin pintar berfirman, tapi belum tentu saya bisa menghadapinya. Tapi saya yakin firman ini bukan hanya kepada jemaat, tetapi untuk saya lebih dulu. Saya berbangga juga bisa menyampaikan firman ini. Kenapa? Pertama saya diingatkan, saya akan bergumul ini. Gak cukup sehari 2 hari bergumul untuk firman ini. Apa yang akan saya sampaikan? Waduh, ini firman untuk saya juga ini. Pertama saya bilang, firman ini untuk saya bergumul dengan ini. Jadi bukan karena saya berkhotbah di sini, biar Bapak Ibu tahu saya hebat. Yang hebat itu Tuhan. Tetapi saya tetap diingatkan oleh firman dari yang saya sampaikan juga. Dan saya percaya Bapak Ibu juga diingatkan oleh firman ini. Amin. Amin. Masalah bisa besar, persoalan bisa besar, kita masih kuat dalam Tuhan. Bukan karena fisik kita kuat, tetapi sebagaimana firman yang kita terima. Saya senang dia, saya YouTube itu yang aktif. Minimal kan waktu pembinaan dia dengar firman lagi, lama-lama kan hari Minggu. Apalagi dikasih tugas ya sama guru-gurunya, tolong dia bacain ayat ini. Besok nanti minggu depan disampaikan ya apa yang dibaca, biar aja bergumul. Kalau kita memang mau bimbing yuk kan, di komsel juga kita tetap menggumuli firman, membahas firman. Kayak kita sharing-sharing, kenapa saya sekarang biar sharing-sharing? Karena biar setiap orang bisa bicara. Masa setiap komsel saya terus gitu? Lah, yang lain gimana? Makanya komsel juga itu saya usahakan semuanya saling menyampaikan pandangan, membuat kesaksian. Itu paling utama sekarang ya. Karena memang terkadang kan kita mengalami pergumulan, tetapi ketika kita nggak kuat dalam pergumulan, yang bisa membuat kita pergumulan apa? Iman. Komsel. Kalau gereja ini kan ibadah raya, celebration. Pergumulannya di mana? Di rumah. Pemecah masalah di mana? Di komsel. Nampak kan? Bagi Bapak Ibu yang belum komsel, gabung sama komsel. Amin. Ada leader
ya Pak Andreas saya sama Bapak gitu, Pak Dedi saya sama Bapak gitu. Karena memang kalau memang mau bukti yang baru tentu ada banyak diri dari sini yang STH semuanya, Pak Hokman, Pak Andreas, Pak Milianus, STH semua ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, oleh rohnya. Yeskiel 36 ayat 2-27. Yeskiel 36 ayat 2-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tubuh kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh untuk mengenal alam, lingkungan, itu rasa itu. Jiwa untuk mengenal diri sendiri. Roh hubungan dengan Tuhan. Itu yang bilang hati nurani. Makanya terkadang kalau aku anak kecil gitu kan, kalau kita waktu kecil mungkin pingin jajan, dia mamanya, wah ini rumah ini mau saya ambil, waktu kecil yang mau ambil. Tapi dia bilang jangan dosa, pergumulan dia. Bisa di dalam hati kita ini saling bicara. Betul. Artinya Tuhan ada. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu. Makanya dosa paling besar apa? Mendugakan Roh Kudus. Itu suara dari Allah. Jangan. Tapi kan kedagingan itu dingin. Itu saya, teman saya jaga, saya tidak jajan. Saya mau ambil. Tapi satu lagi jangan. Nanti mamamu. Makanya untuk itu kuat, kita harus kuat di mana? Di kepekaan. Sama kayak binatang mati, dia habis. Gak ada binatang yang pergi menyebab suara. Haleluya Tuhan, gak ada berdoa. Atau gak ada binatang yang dibaptis. Aku mau dibaptis dalam nama Yesus. Kenapa dia gak bilang? Pokoknya mati selesai. Tetapi manusia, karena Roh Tuhan yang ada, mati bukan mati itu hanya mati dalam tubuh. Tapi roh yang berhubungan dengan Tuhan tetap hidup. Makanya kalau orang mati misalnya di dalam dari debu kembali ke debu, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Itu bedanya manusia dengan yang lain. Makanya kalau di jiwa itu belajar. Kalau roh berhubung gimana kita dikuatkan dengan iman, hubungan kita dengan Tuhan sama. Mungkin seperti ini, yang pertama kita ada penyembahnya. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bahwa doa adalah upaya tawarun bagi Tuhan. Ketika kita menyembah, ya silakan sambil penyembahan itu kan sambil berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Roh kita sambil menyembah, sambil menyanyikan pujian. Makanya kalau kita semua ini pada saat menyembah, banyak yang telah menyembah. Ini kayak apa? Kayak kesurupan kalau di kisah kepala 2 waktu pertama mula-mula ya. Mereka dibilang babu anggur. Bagaimana ada yang begini kan? Wah, itu pada babu anggur. Dan mungkin aliran lain, ada yang gereja lain mengatakan kita itu adalah sesat, nggak masuk akal. Padahal kita menyembah dalam roh dan kebenaran, bernyanyi, bermazmur, dan sambil menyampaikan doa juga kepada Tuhan. Amin. Makanya kenapa gereja kita begitu saya sangat senang. Pertama ini penyembahan itu tetap. Coba gak ada penyembahan, rasa bersambung. Kayaknya kayak gitu roh itu tadi.
Nah, waktu penyembahan itu kesempatan kita, apapun keluhan kita sampaikan pada saat itu. Kenapa? Roh kita itu perlu makanan, bukan hanya daging. Roh kita itu bisa kuat. Jadi kalau anak muda juga, kalau dia kuat, ya dipus padanya, ya, karena dia bukan yang terbaik dari Tuhan. Dia kata-kata begitu. Jadi nggak stres sampai bunuh diri. Sama roh kita juga. Kalau kita kuat dalam roh, ya mudah-mudahan rumah tangga akan ada bertekanan. Persoalan bisa ada, tetapi ketika diingatkan Tuhan sama tadi saling bersuara, ya suami tunduk sama suami, istri. Jadi istri nggak perlu. Kenapa? Ingat, suami itu kepala Kristus. Karena kami mau marahnya itu, wah saya kepala Kristus, saya adalah Kristus, saya harus mengasihi istri. Gak akan ada pertengkaran di rumah tangga. Ya saya mbak, istri saya ini orangnya keras dulu. Banyak orang galak, ya, tanding nggak galak, pasti menang. Tapi dia di rumah, kalau udah marah dia diam aja. Kayak orang dulu. Kenapa? Biarin marah situ, diam sendiri begitu saya. Tapi kalau ngikutin emosional sendiri, kedagingan kan tinggi. Kalau kau suku kan begitu. Mungkin kan? Kau saya udah capek kerja. Tapi kau nggak hargain, bayangkan. Saya naik motor dari GCP sampai ke Jakarta, 3 hari belum pergi, sampai ke Depok, 2 hari belum pergi. Kamu nggak hargain. Tapi ketika kita dalam Tuhan, ketika kita masuk dengan firman yang Tuhan, persoalan itu bisa masih kecil. Udah emosinya langsung kepada firman. Itu yang dibilang tadi. Terkadang di dalam tubuh kita ini bisa ada pertentangan yang tidak kita sadari. Artinya ada Tuhan tetap bersuara kepada kita, mengingatkan kita. Tetapi kita harus dulu belajar firman. Iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Jangan kita loyo. Misalnya ini, ya mungkin anak muda sini, orang tua saya. Ya udah, ingin kuliah, mau memaksakan, ya udah, nanti ada berkatnya. Biar saya juga cari kerja. Kalau ya udah dekat sama Tuhan. Tapi kalau orang yang keras kan dia dekat sama Tuhan. Pokoknya saya mau dari mana duitnya. Kalau enggak saya kabur. Makanya perubahan di pembina yang youth ini. Saya terima kasih kepada Bapak Tasya, siapa lagi itu pembina youth. Bu Teti, ya, bina youth lagi. Jadi butuh. Karena saat ini banyak perkumpulan. Daya beli pasaran aja kurang sekarang. Banyak PD tunduk. Persoalan ekonomi juga kencang. Memang kita harus bertugas juga. Di mana membina youth ini? Anak-anak sekolah minggu udah banyak gurunya ya, youthnya belum. Perlu sekali. Kalau ya orang dewasa kan ada komsel berapa di BCA, 2 komsel, BCP 3. Nah, kalau komselnya masih cukup, tapi masih ada yang belum masuk komsel, ya gabung. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tanpa kita mengenal kasih Kristus, kita tidak akan tahu betapa dalamnya. Tuhan menciptakan kita enggak untuk masuk neraka. Tuhan menciptakan kita enggak untuk berontak melawan Dia. Tuhan menciptakan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Untuk apa Yesus sampai capek-capek turun kan? Menjadi manusia, disalibkan. Kalau nggak ada artinya, karena Dia kasihnya, kasih karunia yang diberikan Yesus. Itu yang membuat Rasul Paulus, walaupun dikejar, walaupun dipenjara, walaupun disiksa, dia masih tetap bersyukur. Di dalam penjara, dia masih bisa keluarkan Alkitab. Apa tadi? Efesus, Filipi, Filemon, Kolose. Dia bisa keluarkan 4 kitab, dia di penjara. Dia bergumul dalam Tuhan. Itu yang saya rasakan juga waktu baca Tuhan ini.
wah ini firman untuk saya bergumul ya, diingatkan. Dan ini yang akan membuatkan kita. Menurut saya nggak kok katakan saya udah kuat dulu, saya udah jauh sama Pak Pastor Paulus. Tetapi saya merasakan ada pergumulan dari firman ini. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bergumul dalam firman. Karena kita nggak cukup anggar otot, saya hebat saat ini, saya kaya, besok belum tentu. Maaf, kalau 1 juta saya aku udah kemana kayak saya. Sudah itu paling tinggi sehari. Dulu, sekarang tinggal kenangan. Artinya, saya nggak boleh. Kalau kecewa ya mungkin saya kecewa juga sama Tuhan. Tetapi nggak boleh kecewa katanya kan, bergumulan juga nih. Ya udah, Tuhan telah turunkan anugerahnya, mungkin aku melakukan dosa, aku melakukan kesalahan. Ya aku tetap harus minta pengampunan, tetap bersyukur. Ya daripada orang yang nggak punya rumah, contohnya, saya kan udah lebih apa? Lebih baik. Tapi di pergumulan saya memang berat. Gimana orang yang sudah sempat naik tiba-tiba jatuh? Jatuhnya kalau dikit enak, ini nggak jebuk katanya gitu. Tapi satu hal, Tuhan jangan seperti. Kenapa saya semakin dia mempelayanan? Karena memang inilah pelayanan yang akan kita. Karena kita akan tetap hidup di dalam firman. Karena di komsel, di gereja kita tetap berfirman dan saya tetap diingatkan. Jadi kenapa ganti-ganti? Seperti kami ganti-ganti kasih firman. Karena mungkin kalau saya sendiri kan beda ya. Setiap orang kita kalau disuruh khotbah, konsep melihat nasi ini dengan latar belakang berbeda. Kemarin aja Efesus 5:16 ini berapa pengkhotbahnya 4 berbeda semua ya. Perenungannya berbeda. Karena setiap perenungannya berbeda, orang perenungannya berbeda. Perenungan saya dengan nasi ini saat ini. Mungkin Bapak Ibu kalau baca ini ulang, perenungannya juga berbeda. Karena Tuhan yang karena pergumulan kita berbeda. Persoalan kita semua berbeda. Saya yang udah di atas jatuh, persoalannya berbeda. Ada yang lagi naik daun ini, persoalannya berbeda kan? Masih memikirkan gimana lebih besar lagi itu kan? Pergumulannya juga berbeda. Jadi nggak cukup hanya dengan khotbah, amin. Ayat ini kalau bisa dibuka lagi di rumah, direnungkan ulang, direnungkan firman-Mu siang dan malam, amin. Jangan cuma hari Minggu, siang dan malam renungkan. Biar rohani kita kuat. Roh kita menyebar dalam roh dan kepada roh kita betul kuat. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai. Kalau udah Tuhan menyertai kita ke persoalan apapun, kita tak takut. Masalah bisa ada, tetapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ketika dalam pergumulan kita masih bisa nggak bilang, ya Tuhan Yesus baik. Wah ini agak susah ini. Rasul Paulus di penjara masih bisa bilang Tuhan Yesus baik. Apa kita dikeluarkannya? Dia bikin perenungan. Yang seharusnya kita orang yang datang ke penjara, Pak sabar, buat ya. Ini enggak. Malaikat dalam penjara. Jangan kalau kita misalnya Paulus hidup, kita datang ke penjara menjadi dia melihat yang di luar sana. Kamu harus begini, tetap bersyukur katanya. Kita ini kok baik. Kenapa? Itu kekuatan imannya. Dia tahu kehidupan ini hanya sementara. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini hanya kesempatan. Untuk apa lebih bagus matamu sebelah, tapi masuk dalam ternyata kesempatan kita juga untuk melayani sekarang. Karena dengan melayani juga kita akan menyampaikan firman. Firman itu. Jadi kita terus dikasih makanan rohani.
dikasih makanan firman. Jadi kita jangan nanti kalau kita pikirkan, kalau saya makin tua nanti, kalau misalnya panjang umur misalnya 80 dan 40, kenapa? Makan makin berkurang, keropos. Ya bukan. Jadi sama waktu bayi kan makanannya susu, bubur. Kita juga kalau memang firman itu mau yang ringan kita baca. Jadi saya belajar tokoh kita, Simpson, Gideon, Jepta gitu, untuk menguatkan iman kita. Kalau kita belum bisa mengkasih ke dunia baru, gimana mereka dipanggil Tuhan dengan persoalannya? Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh pengetahuan Allah. Kita saling berdoa. Pemimpin pemuda mendoakan jemaat, anggota juga mendoakan pemimpin. Sama-sama anggota saling mendoakan. Persoalan satu orang ada persoalan semua anggota komsel. Kalaupun ada curhat, ada rahasia, jangan disampaikan keluar. Itu masalah komsel. Amin. Jangan kalau ada kesaksian. Si Birgin itu kesaksian kemarin di komsel. Padahal kita visinya apa? Satu di dalam Kristus. Komsel itu satu. 2-3 orang berkumpul, aku ada. Ketika komsel 2-3 orang berkumpul, Yesus ada. Berarti itu adalah gereja. Makanya gereja bukan fisiknya. Gereja adalah jemaatnya, bukan bangunan. Ketika kita komsel itu juga kita beribadah. Makanya bilang asalnya bakal, bakalnya bakal. Tapi asal masih berlaku. Ya bisa aja ya komsel tak Sabtu gimana? Nggak salah kan kita komsel Sabtu pada hari Sabtu juga. Intinya kita bersekutu dalam Kristus. Kalau ada persoalan jemaat yang lain, nggak apa-apa. Makanya kalau kami di komsel, kalau ada masalah, tolong sampaikan ke kami. Minimal kan ada memang, jangan sampai keluar. Ini udah kita, ya udah ikan kami gitu. Tapi kan lebih kuat kalau itu disampaikan di komsel. Kenapa? Setiap orang mendoakan. Jadi doa saya belum tentu jawab kan? Mungkin doanya Mamaran itu jahat, dia mendoakan, diterima Tuhan, jadi berkati. Enggak, harus Pak Raja mendoakan. Kalau itu bujar, salah. Siapa aja pun bisa mendoakan. Tapi pas dia terobos itu. Kenapa doa terobosan? Kenapa kita doa terobosan? Tuhan. Bayangkan hari Minggu, begitu banyaknya orang berdoa, doa siapa yang diterima Tuhan? Sama dengan seperti ini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ditinggikan nama Tuhan, artinya Tuhan itu setinggi dia. Dan kita serendah-rendahnya. Jangan seperti di Lukas 18 ayat 13-14. Lukas 18 ayat 13-14. Oke. Lukas 18 ayat 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegakkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berpatah kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dimenangkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jangan seperti doa Farisi, Tuhan, biar orang lihat, Tuhan aku telah berbuat baik, aku telah memberi yang terbaik kepada Tuhan, ya itu mah nanti masuk ke Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang bersujud kepada Tuhan masuk ke dalam surga. Ini untuk hamba Tuhan, apalagi jemaat di mana? Hamba Tuhan aja belum tentu diterima masuk surga saudara. Juga setiap yang bersujud kepada Tuhan masuk dalam kerajaan. Dalam mengusir setan dalam nama. Bukan karena kita udah mengusir setan. Ada satu logo, saya orang itu, saya wajib masuk surga. Enggak. Karena yang kita kerja itu bekerja
Tuhan. Karunia itu dari Tuhan. Dan itu diterima dengan cuma-cuma, diberikan juga dengan cuma-cuma. Jadi jangan menggunakan diri, karena orang yang tinggi hatinya, makin tinggi, artinya menyembah. Si pemungut cukai bukan sampai bersujud, merendahkan dirinya. Kasihanilah aku yang berdosa ini, aku gak layak. Maka dikatakan Tuhan, itu sebabnya sujud kepada Tuhan. Karena bisa nggak kita berenang? Yang masalahnya gini, Tuhan, kita dalam doa memerintahkan Tuhan, Tuhan turunkan berkat-Mu. Kalau enggak, saya nggak ke gereja katanya. Terus saya nggak diberkati, saya nggak ke gereja. Saya capek melayani. Ya, ekonomi merosot. Tuhan nggak adil, kalau berdoa dia. Tuhan nggak adil. Masa kalau merosot? Jadi kita memerintahkan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu setinggi-tingginya, kita serendah-rendahnya. Makanya Tuhan kita tinggikan, itu maksudnya. Kalau itu nggak terjadi, kita nggak tahu betapa dalamnya, lebarnya kasih setia Tuhan kepada kita. Tapi ya saya yakin tidak ada kita yang kelaparan, walaupun kita susah. Ada yang kelaparan? Nggak ada ya. Dimana susah kita nggak ada kelaparan. Itu kasih setia yang paling utama. Masih bisa bernapas, bisa berjalan, bisa beribadah, itu udah ketahuan. Masalahnya apa? Yang membuat kita itu susah, hati kita, diri kita. Makanya itu harus dibuatkan dengan firman. Di bab 9, aku nggak layak dalam kamu. Sebagai orang yang dibenarkan, jadi ketika kita serendah-rendahnya, kita itulah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang benar. Jangan kutipan ini kan. Makanya aku bilang, ini menjadikan saya ini, firman ini. Dan saya juga berdoa. Jangan-jangan waktu saya berdoa, saya mengandalkan dari saya juga kan. Ya sembuh. Bangun begitu kan. Enggak menyerahkan bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Men. Semuanya dari Tuhan. Dan dapat mengenai kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepulauan Allah. Urapi Tuhan, nama Tuhan, berkati keluarga juga anak, urapi anak Tuhan, berkati jamaah Tuhan. Biarlah roh Tuhan berkuasa atas anakku ini, amin. Tapi jangan lupa, kasih juga firman, biar kuat kuasa doanya. Karena roh yang di dalamnya dia bekerja. Jangan hanya mendoakan, tapi yang diberi firman-Nya. Makanya kalau ada yang datang misalnya, Pak, ini ada orang jemaat baru mau didoakan. Gimana Pak? Bilang, bikin ibadah. Kalau darurat, udah kudus berapa orang. Tapi kalau bisa, buat komsel di rumahnya, biar kita bersekutu, biar kita kenapa? Karena kita percaya itu semua dari Tuhan dan kuasanya lebih besar. Karena apa? Ada pujian, ada penyembahan kan, ada doa, ada firman. Klop. Jadi kuasa doanya lebih kuat. Karena Tuhan bekerja. Jadi jangan coba-coba. Kalau saya pagi ketika kayak kemarin kita hubungan dengan Mama Istiel kan. Ternyata dia mama di depan adalah kayak anak di dapur juga saya pakai dari itu. Ya itu saya juga mau merencanakan juga di mana komsel di rumahnya. Karena memang kayak keras banget itu ya, keras banget di rumahnya. Yes, akhirnya ini perlu tim buka ibadah di rumahnya. Dan saya bisa lagi nego sama dia. Tidak cari satu orang dua orang teman mungkin, jadi kemudian di rumahnya nggak tahu bisa buka lagi komsel, amin. Karena memang kalau orang yang diberkati yang merasa udah cukup, pasti kali lupa berdoa. Tapi kalau orang dalam kesusahan, kita di Tuhan,
Makanya untuk mengingatkan dia, jangan kita tunjukkan wah itu Pak Raja itu hebat. Dia berdoa tuh pergi iblis. Mungkin kalau saya doakan ya, mungkin pergi, mungkin. Tapi saya lebih percaya kuasanya akan lebih kuat apabila ada ibadah di rumahnya. Amin. Karena itu datangnya dari Tuhan. Apa karunia sama yang ada sama saya itu dari Tuhan. Jadi saya nggak boleh menunjukkan diri saya. Makanya harus rendah-rendah juga. Tapi saya bersyukur dapat karunia tersebut. Nah, itu nggak lupa. Walaupun kita jadi karena karunia, tapi karunia itu jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, itu juga masalahnya. Kenapa? Tuhan memberi, kita nggak gunakan. Nah, itu masalah juga. Tuhan mempercayakan talenta itu, karunia itu sama kita, tapi nggak kita lakukan. Itu yang menjadi masalah juga. Engkau ku berkati, engkau ku beri karunia, tapi kau nggak gunakan. Itu juga masalah. Makanya kita tetap berkumpul. Percaya betul. Saya dengan firman ini mengingat saya harus berkumpul. Jangan semua ingat ke saya di firman. Hati-hati, apalagi saya berdoa kan. Itu Bapak Ibu banyak tahu juga. Tapi bukan berarti saya hebat. Saya juga harus berkumpul dengan apa yang kulakukan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kita mungkin minta satu, Tuhan kasih dua. Ada mujizat, amin. Masih percaya mujizat? Amin. Ibrahim, karena bagi Tuhan bisa saja memberi lebih dari yang kita doakan. Makanya tetap selalu dalam bersyukur, tetap setia dalam Tuhan, tetap dekat dengan firman Tuhan. Saya mau tanya, saya udah taat sama Tuhan, buktinya apa? Apa buktinya taat? Firman, tetap firman. Kalau kita tidak kenal firman, gimana kita taat kepada Tuhan? Kita bilang tak, saya kan nggak mencuri, saya nggak berzina, saya beribadah hari Minggu, berarti saya taat. Saya nggak berontak, saya sayang istri, saya anak. Itu ukurannya, ukurannya firman. Artinya firman itu tak lebih tinggi, karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Amin. Saya percaya semuanya kita yakin akan firman pada hari ini. Coba 2 Korintus 4 ayat 16-18 yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dan sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tujuan kita itu adalah kekal. Kita tidak hidup untuk sementara. Tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap. Kalau memang ada orang yang susah, nggak apa-apa. Ya Pak, kalau Pak ada tetangga saya begini, ya, tolong Pak biar kita doakan. Nggak apa-apa. Nanti saya akan bicara dan bisa nggak Ibu bawa 2 orang? Tahu kan untuk satu komsel itu, Ibu bawa 2 orang coba. Nanti tahu ada temannya, meeting. Baru dari kita berapa orang? Karena minta juga iman kepada Tuhan akan kuasa itu. Saya bilang kita berdiri di mata, nanti kalau panggil juga akan bosan. Ya, saya minta juga Bapak Ibu membaca ayat ini lagi ulang. Mungkin berulang kita berbeda. Kita coba belajar mendengar suara Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara ke kita. Jadi jangan karena saya berdoa saja. Ini pergumulan saya. Pergumulan Bapak Ibu berbeda.
berkuasa pada kita pada hari ini.